Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Usman Barus Ohrela. Dosen tetap pada program studi keparatan Masohi Poltekkes Kemenkesma. Dalam tugas saya sebagai dosen, saya mengajar beberapa mata kuliah, yakni perawatan medikal bedah, praktik keperawatan medikal bedah, keperawatan gawat darurat, dan penanggulangan krisis. Pada video ini, saya akan coba mendemonstrasikan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah keperawatan medikal bedah untuk semester 3 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 3 teori, di mana menggunakan 3 CPL, yaitu CPL 02, CPL 03, dan CPL 04. CPL 02, lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kegawat daruratan, dengan memperhatikan kondisi kegawat daruratan dan kesehatan paru, dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai dengan standar profesi keperawatan. CPL 3, lulusan yang menerapkan konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan asuhan perawatan umum serta kesehatan paru secara komprehensif sesuai dengan kode perawatan. Untuk CPL 4, lulusan mampu melakukan pendidikan kesehatan dalam asuhan perawatan umum serta kesehatan paru kepada individu, kepada keluarga, dan kelompok sesuai dengan kode etik dan standar profesi keperawatan yang berlaku. Proses pembelajaran ini berfokus pada salah satu topik pada mata kuliah, yaitu asuhan perawatan pada pasien dengan hipertensi. Mengapa materi ini dipilih? Karena kita ketahui bersama bahwa hipertensi merupakan salah satu penyakit yang tidak menular dengan angka kejadian yang sangat tinggi dan prevalensinya dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga menjadi salah satu faktor utama berbagai komplikasi yang serius, penyakit jantung, penyakit stroke, dan gagal ginjal. Oleh karena itu, seorang perawat dituntut tidak hanya memahami konsep penyakit, tetapi juga mampu melakukan pengkajian yang komprehensif, menetapkan diagnosis keperawatan, kemudian menyusun intervensi berbasis standar, serta memberikan edukasi yang efektif kepada pasien dan keluarganya. Dalam video ini, saya akan memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran itu dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau yang kita kenal dengan RPS, melalui 3 komponen utama pembelajaran, yaitu yang pertama proses delivery, yang kedua proses interaksi, dan yang ketiga adalah proses assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa. Ada materi yang dipelajari, kemudian selanjutnya strategi, metode yang digunakan, media apa saja yang bisa digunakan selama proses pembelajaran, serta sumber-sumber referensi yang boleh digunakan oleh mahasiswa. Sedangkan untuk interaksi, saya akan mendemonstrasikan bagaimana pembelajaran itu berpusat pada mahasiswa itu sendiri melalui proses yang namanya proses diskusi, pertanyaan yang bersifat pemantik, ada analisis kasus predik yang bisa dicapai, contohnya yang ada di lapangan, kemudian pemberian umpan balik atau feedback, serta beberapa refleksi pembelajaran untuk bisa mendorong mahasiswa mengeksplorasi semua kemampuan berpikir kritisnya dan penalaran klinis. Dan pada akhirnya, pada aspek asesmen, saya akan menjelaskan terkait dengan teknik, indikator, dan bentuk penilaian yang digunakan untuk bisa mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa, baik pada ranah pengetahuan, ranah keterampilan, maupun sikap profesional sesuai dengan capaian pembelajaran dari mata kuliah itu sendiri. Saya berharap demonstrasi pembelajaran ini dapat memberikan gambaran
mengenai implementasi pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan tentunya berpusat pada mahasiswa itu sendiri, sekaligus berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan. Selanjutnya, marilah kita mulai proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Oke, saya berharap semoga Anda, saya, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahi kesehatan sampai Anda lulus nanti dan diberikan pekerjaan yang menjadi sukses. Amin. Sebelum kita mulai, kita akan buka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sebuah pantun. Mohon cakapnya ya. Pagi-pagi minum teh hangat. Ditemani roti rasa coklat. Marilah kita mulai dengan semangat, belajar giat agar menjadi lebih hebat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka saya akan mencoba mereview pembelajaran yang sebelumnya. Ini pertemuan tentang asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS. Teman-teman semua, adakah di antara kalian semua yang ada di kelas ini bisa menceritakan atau menyebutkan kepada saya terkait dengan beberapa poin? Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan tentang diagnosis keperawatan apa saja yang bisa muncul pada penyakit atau pasien HIV/AIDS? Silahkan. Oke, silahkan. Jadi Pak, diagnosa utama yang dapat kita angkat untuk pasien-pasien HIV yang pertama adalah risiko infeksi, di mana penyebabnya adanya daya tahan tubuh atau daya tahan imun pada pasien tersebut. Yang kedua adalah defisit nutrisi yang diakibatkan karena adanya sariawan pada mukosa mulut pasien. Oke, terima kasih. Ada yang bisa menambahkan? Nah, Pak. Oke, silakan. Ada 3 diagnosa utama, 2. Ya, jadi satunya yang saya utamakan yaitu adalah diagnosa intoleransi aktivitas. Karena pasien HIV biasanya tuh mempunyai kelemahan otot. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh dua teman tadi sudah sangat tepat. Jadi ada 3 diagnosa utama yang bisa kita angkat atau kita tegakkan pada pasien HIV/AIDS. Yang pertama adalah terkait dengan risiko infeksi, yang kedua adalah Defisit nutrisi, Pak. defisit nutrisi, dan yang ketiga adalah intoleransi aktivitas. Apakah ada tambahan lagi selain kalau kita ngomong utama berarti ada tambahan ya teman-teman? Apakah ada yang bisa menambahkan selain dari 3 diagnosa tadi? Dipersilakan. Oke, silakan. Boleh berdiri. Selain diagnosa tadi teman-teman, ada pun yang kita ngomong yaitu ansietas dan juga gangguan Oke, apa yang disampaikan terkait dengan diagnosa tadi? 3 diagnosa utama ditambah dengan 3 diagnosa tambahan itu sudah sangat tepat sekali. Oke, berikutnya, menurut teman-teman semua, apa yang harus kita lakukan atau kita berikan informasi atau kita kenal dengan edukasi yang harus Anda semua berperan sebagai seorang edukator, berikan edukasi kepada pasien sebelum pasien HIV/AIDS itu pulang ke rumah. Oke, ada yang bisa? Silakan. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Jadi edukasi yang penting dilakukan sebelum pasien pulang ke rumah. Yang pertama kita harus mengedukasi tentang kepatuhan minum obat, di mana obatnya edukasi untuk minum itu. Yang kedua ada pencegahan penularan di rumah, dan yang ketiga ada pola hidup sehat. Oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada. Jadi sekali lagi, apa yang Anda sampaikan terkait dengan diagnosa utama, diagnosa tambahan, kemudian ditambah dengan perencanaan pada saat pasien pulang, itu sangat penting sekali. Karena pada saat seorang perawat berperan itu dia harus memberikan pelayanan secara komprehensif. Yang intinya diharapkan pasien setelah meninggal ke rumah sakit itu, dia harus tahu atau mengerti apa saja yang harus dilakukan untuk tetap menjaga kesehatannya yang lebih menjadi optimal nanti. Ya. Oke teman-teman semua, kalau minggu kemarin kita membahas tentang HIV/AIDS, berarti fokusnya pada penurunan imun tubuh. Hari ini kita akan menceritakan atau membagi pengetahuan terkait dengan salah satu gangguan pada jantung atau kardiovaskular kita. Penyakitnya namanya adalah penyakit hipertensi. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama,
Eh, pada mata kuliah ini teman-teman diharapkan bahwa mahasiswa dapat dibekali dengan tingkat pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan penyakit pada tubuh secara komprehensif, aman, bermutu, dan berbasis kuat. Itu adalah deskripsi daripada mata kuliah ini. Ruang lingkup pada mata kuliah ini terletak pada yang pertama, teman-teman akan membahas tentang konsep dasar asuhan keperawatan medikal bedah, kemudian dilanjutkan dengan ada belajar tentang anatomi fisiologinya, kemudian profesionalisnya sampai ke kondisi atau keadaan pasien safety, bagaimana kita memperhatikan keamanan daripada pasien itu sendiri, dan hal-hal yang kalian sebutkan tentang perencanaan tadi berbentuk evidence based practice. Olehnya itu dalam proses pencapaian mata kuliah ini ada beberapa pendekatan yang akan kita gunakan. Yang pertama terkait dengan proses keperawatan, yakni pengkajian. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan, bagaimana caranya Anda menetapkan diagnosa keperawatan pada pasien hipertensi, kemudian perencanaan kegiatan, perencanaan diagnosa keperawatannya, sampai ke evaluasi. Yang pada hasilnya mahasiswa akan meningkatkan kemampuannya, terutama dengan bagaimana Anda bisa mengkaji secara komprehensif melalui biopsikososial spiritualnya, kemudian mampu menegakkan diagnosa keperawatan, kemudian Anda bisa membuat sebuah luaran atau tujuan dalam penanganan kasus hipertensi, dan sekaligus merencanakan bagaimana mengatasi dari semua keluhan yang disampaikan oleh pasien. Setelah itu Anda harus mengimplementasikan semua rencana yang Anda susun tadi. Setelah itu Anda akan melakukan evaluasi keperawatan. Untuk mencapai atau meningkatkan kemampuan ini ada beberapa prosedur atau beberapa pendekatan yang akan kita pakai dalam proses pembelajaran ini, di mana pendekatannya itu selalu berbasis outcome based edukasi, atau bagaimana kita melihat nanti Anda setelah belajar ini akan menjadi apa. Jadi outcome based edukasi dan proses pembelajaran yang berpusat pada student atau student centered learning. Yang pertama ada beberapa cara yang bisa Anda lihat. Yang pertama case based learning, jadi bagaimana Anda mempelajari tentang studi-studi. Kemudian problem based learning, jadi bagaimana mengatasi kasus yang tadi disampaikan. Selanjutnya adalah team based learning. Berikutnya adalah simulasi based learning. Simulasi di sini adalah walhasil semua yang dilakukan pada perkuliahan ini semuanya berbasis integrasi penelitian dan evidence based practice. Anda bisa sesuai dengan visi misi, Anda bisa memanfaatkan teknologi kesehatan yang ada, yang pada akhirnya diharapkan siswa atau mahasiswa atau lulusan siap memberikan asuhan keperawatan profesional, aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Oke, berikutnya ada 4 CPMK teman-teman. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis. Yang kedua, mampu menerapkan peran dan fungsi. Yang ketiga, mampu menganalisis data klinis pasien. Yang terakhir adalah mampu membuat asuhan keperawatan. Kemudian, teman-teman, dalam proses pembelajaran ini ada beberapa referensi dan media yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama, Anda bisa membuat media PowerPoint, kemudian ada penggunaan LCD, sampai pada membuat leaflet, salah satunya adalah hipertensi. Jadi kalau proses PBL nanti, misalnya project based learning nanti, teman-teman harus menyusun sampai kalau misalnya mendapatkan hipertensi, teman-teman akan membuat leaflet hipertensi sebagai bahan pendukung dari hal tersebut. Referensi yang bisa digunakan, yang pertama Gogo, Brunner, dan Sudat, kemudian 3 buku wajib, SDKI, SLK, dan SIKI, kemudian ada pedoman peratasi hipertensi dari Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, kemudian WHO punya buku. Terakhir adalah salah satu penelitian saya terkait dengan pendekatan penggunaan metode Coachman untuk pada pasien hipertensi. Oke, kita masuk pertama. Yang pertama, hipertensi adalah sebuah penyakit di mana
pasien mengalami tekanan yang tinggi pada darahnya. Di mana kita kasih bersama bahwa secara normalnya tekanan darah itu dibagi menjadi dua, sistol dan diastol. Normalnya manusia memiliki 120 sampai 90. Itu normal tekanan darah sistol. Sementara diastolnya itu 60 sampai 80. Bila lebih daripada itu dikatakan sebagai hipertensi. Ada 3 jenis hipertensi, teman-teman. Ada yang tahu 3 jenis hipertensi, teman-teman? Silakan. Hipertensi primer, hipertensi sekunder, dan Borderian hypertension. Oke, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi sudah cukup tepat. Ada 4 sebenarnya. Yang pertama adalah hipertensi primer, sekunder, borderline. Yang ketiga adalah maligna. Maligna itu sudah sangat berbahaya, di mana tekanan darah diastoliknya atau bagian bawahnya itu sudah lebih daripada 140. Oke. Ada beberapa penelitian, salah satu penelitian yang saya lakukan di mana bahwa metode yang saya pakai adalah pendekatan Coachman. Ada salah satu istilah yang paling menarik dari hipertensi. Istilah yang dipakai adalah silent killer. Menurut teman-teman semua, mengapa hipertensi dikatakan sebagai silent killer? Ada yang bisa? Oke, silakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi kenapa hipertensi disebut sebagai silent killer? Karena pada dasarnya pada beberapa jenis hipertensi tidak menimbulkan gejala-gejala kepada pasien tertentu. Makanya tidak ada gejala tersebutlah, maka pasien tersebut tidak mengetahui adanya hipertensi dalam tubuh mereka. Maka bisa saja terjadi stroke tiba-tiba ataupun serangan jantung tiba-tiba. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan untuknya. Artinya, silent itu diam. Killer itu membunuh. Pasien tidak pernah merasakan gejala. Jadi dia merasa bahwa dia sehat-sehat saja. Dia merasakan bahwa dia tidak menderita sakit. Namun tiba-tiba dia jatuh karena stroke. Atau dia jatuh setelah berolahraga, kekurangan oksigen, dia jatuh akibat serangan jantung. Itu dikatakan sebagai silent killer. Oke, teman-teman semua, pada tahap akhir daripada pertemuan kita akan membuat fokus grup diskusi di mana teman-teman semua akan membahas solusi atau rekomendasi atau jawaban dari studi kasus yang saya berikan. Studi kasus yang pertama adalah pasiennya adalah Tuan Ahmad, usia 58 tahun, laki-laki, wira swasta nih. Teman-teman mengetahui bahwa saat dia datang ke rumah sakit atau puskesmas, dia menderita sakit kepala. Kemudian disertai dengan pusing sejak beberapa hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya menunjukkan bahwa ada 170/100. Indeks massa tubuhnya 29. Berarti sudah katakan overweight. Kemudian kebiasaan merokok udah 20 tahun. Menurut teman-teman, tolong diskusikan serta presentasikan mulai dari pengkajian, diagnosis, intervensi, dan edukasi. Oke teman-teman, waktu diskusinya telah selesai. Kita akan meminta pertanggungjawaban dari masing-masing kelompok untuk bisa menjawab terkait dengan 4 hal tadi. Kelompok yang pertama tentang pengkajian, kelompok kedua tentang diagnosis, kelompok ketiga tentang intervensi, yang kelompok keempat adalah terkait dengan edukasi. Oke, silakan kelompok 1 boleh berdiri. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kemudian telah kami lakukan, yaitu data subjektif yang kami dapatkan ialah pasien mengeluh sakit kepala, terutama di bagian belakang kepala. Kemudian sering merasa pusing, terutama saat mengetir atau setelah beraktivitas. Kemudian setelah itu kadang pasien lelah, kemudian tidak rutin memeriksa tekanan darah. Kemudian setelah itu data objektif yang kami dapatkan ialah tekanan darah 170/100, nadinya 88 kali per menit, kemudian respirasinya 10 kali, suhunya 36,6 derajat Celcius, berat badan 82 kg, tinggi badan 168, IMT-nya 29 atau overweight, kemudian ada riwayat merokok 20 tahun. Setelah itu kesadarannya fokus kritis, kemudian tidak ada edema, kemudian tidak ada keluhan di dada. Kemudian analisis masalah kesehatan yang kami dapatkan adalah yang pertama itu adalah risiko perfusi cerebral tidak efektif, kemudian risiko penurunan gula jantung, kemudian
kurang tentang manajemen kompetensi. Setelah itu perilaku kesehatan dan efektif, Pak. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus lagi. Oke, saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi sudah cukup tepat. Kita melangkah pada kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Terima kasih atas kesempatan berikan kepada kelompok kami, Pak. Jadi dari kasus yang tadi Pak berikan dari kelompok kami dapatkan ada beberapa diagnosa keperawatan. Yang pertama ada risiko perfusi serebral tidak efektif. Yang kedua ada risiko penurunan curah jantung. Yang ketiga ada pengetahuan kurang tentang manajemen hipertensi. Yang keempat ada perilaku kesehatan tidak efektif. Di mana diagnosa keperawatan prioritasnya yaitu risiko perfusi serebral tidak efektif, yang mana berhubungan dengan peningkatan tekanan darah ditandai dengan tekanan darahnya 170 ke 100, adanya sakit kepala dan pusing. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, nah, selanjutnya yang terakhir terkait dengan edukasi kelompok yang berikan edukasi, silakan. Ya, hati-hati. Oke. Terima kasih atas penjelasan dan bantuan saya. Untuk edukasi sendiri, untuk edukasi pasien hipertensi, yang pertama ada diet DASH atau DASH diet. Terus yang kedua ada aktivitas fisik yang teratur, dan ketiga adalah minum rokok. Keempat, kontrol tekanan darah yang rutin. Yang kelima adalah minum obat teratur. Kesimpulannya adalah Bapak Ahmad tadi memiliki faktor risiko hipertensi yang dapat disebabkan atau menyebabkan komplikasi yang serius jika tidak ditangani. Melalui asuhan keperawatan yang komprehensif dan edukasi yang berkualitas nanti, diharapkan bahwa pasien dapat mengontrol tekanan darah dan meningkatkan kualitas hidupnya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya tanya kepada teman-teman semua. Adakah hal baru yang teman-teman dapatkan setelah mendengarkan penjelasan atau kuliah kita terkait dengan penanganan pasien pada hipertensi? Saya ingin mendengarkan. Saya ingin mendengarkan penyampaian dari kalian. Oke, yang pertama siapa? Oke, boleh silakan. Baik, Pak, terima kasih. Yang saya ketahui dari pembelajaran hari ini bahwa ternyata hipertensi tidak saja ditangani dengan obat, tetapi bisa dikombinasikan dengan edukasi tentang pola hidup sehat. Terus yang berikutnya bisa dengan mengurangi makanan dengan tinggi garam. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Oke, silakan. Pak, lebih baik saat ini kita udah berbicara mending dia. Keren. Jadi intinya lebih baik diam, jangan jadi masalah. Oke, ada lagi yang terakhir? Ya, Pak. Silakan. Dengan pertemuan ini kita dapat mengetahui ternyata hipertensi itu bisa jadi pembunuh diam-diam atau dapat membunuh seseorang dengan diam-diam. Oke, silent killer. Oke, teman-teman, untuk teman-teman proses akhir daripada kuliah adalah penilaian ya teman-teman. Ada beberapa bentuk penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini. Bisa digunakan yang namanya tugas. Yang tadi salah satunya teman-teman sudah melakukan pada fokus grup diskusi. Ada juga dalam bentuk PBL di akhir pertemuan dan kuis. Di mana kuis itu kuis PBL dan hal-hal lain terkait dengan proses penilaian. Anda nanti bisa mengupload pada LMS Anda masing-masing. Di depan kita masuk dengan pertemuan membahas tentang anemia. Kita akan mengambil 5 menit pertama untuk bisa kuis terkait dengan pertemuan pada hari ini. Soalnya tidak terlalu banyak, hanya 10 soal saja. Bila ada yang belum mencapai kompetensinya, maka akan dilakukan remedial, baik itu secara teoritikal maupun praktik. Apakah remedialnya nanti berupa diskusi tambahankah, atau terkait dengan latihan keterampilankah, atau difokuskan pada aspek-aspek lain yang tergantung dari mahasiswa tidak lulus pada capaian mata kuliah yang mana, atau CPMK tadi yang sudah sampaikan. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa di minggu depan, kita akan membahas tentang
anemia. Saya berharap teman-teman sudah bisa membuka LMS untuk mendownload materi anemia sehingga kita bisa lanjut pada studi kasus berupa pembahasan tentang anemia tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Waalaikumsalam.